warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa, NPM 23412017 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi menurut T. Hani Handoko. Perencanaan adalah pemilihan sekelompok kegiatan. Perencanaan yang baik dapat dicapai dalam mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan mana penghentian kegiatan yang akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana tersebut dibuat. Selanjutnya, karakteristik perencanaan. Ada 6. Yang pertama, fungsi manajerial, yaitu di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang akan dibuat. Yang kedua, berorientasi pada tujuan, yaitu tujuannya mengidentifikasi tujuan utama dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, pervasif, yaitu perencanaan yang dibutuhkan pada semua level organisasi. Yang keempat, proses berkelanjutan, adalah rencana yang dibuat dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 1 minggu, atau 1 tahun. Yang kelima, proses intelektual, yaitu proses latihan yang melibatkan logika, memperkirakan secara lebih cerdas dan berinvasi. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu futuristik, memprediksi masa depan sehingga perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Apa sih fungsi perencanaan itu? Yang pertama adalah apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, kenapa hal tersebut menjadi tujuan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, di manakah lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, kapan pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, siapa saja orang-orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara yang tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pengertian tujuan organisasi. Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi, serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan organisasi yang pertama adalah mendapat manfaat kompetitif yang berasal dari kompetensi dan kemampuan berada di dalam aktivitas pembuatan. Salah satu contohnya dalam menghasilkan barang atau hasil karya. Yang kedua, melihat potensi. Saat sebuah organisasi membuat rencana, maka harus mengembangkan lingkungan dan teknologi baru yang membawa potensi. Yang ketiga, mengatur perbedaan seperti ras, gender, etnis dari anggota organisasi tersebut untuk menjadi bentuk pertimbangan dari analisa yang terjadi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi organisasi untuk memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Semakin baik fungsi organisasi, semakin baik pula penghargaannya terhadap barang atau jasa yang diberikan. Yang terakhir, meningkatkan inovasi, yaitu meningkatkan kemampuan banyak perusahaan dalam masa persaingan saat ini menjadi sebuah fungsi yang terus meningkat dengan baik dalam berinovasi maupun kecepatan produksi. Nah, selanjutnya adalah manfaat organisasi. Apa aja sih manfaat dari organisasi tersebut? Yaitu teratasinya keterbatasan untuk mencapai tujuan karena ditanggung bersama semua anggota organisasi. Yang kedua, tersedianya wadah atau tempat berorganisasi bagi intern dan ekstern organisasi. Selanjutnya, mensinergikan anggota organisasi. Yang kelima, mendapatkan legitimasi hukum organisasi formal. Yang keenam, suara organisasi lebih didengar daripada suara pribadi atau individu. Selanjutnya, yang terakhir, memenuhi kebutuhan sebagai pemimpin bagi yang ingin berkuasa.
Unsur-unsur organisasi ada 3. Yang pertama, atau orang-orang tersebut yang terlibat. Yang kedua adalah bekerja sama. Yang ketiga adalah tujuan bersama. Konsep organisasi. Yang pertama, organisasi memiliki tujuan dan sasaran utama untuk dicapai bersama-sama. Artinya, organisasi diciptakan tidak untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan secara berkelompok atau secara keseluruhan anggota. Yang kedua, organisasi harus memiliki aturan di mana aturan tersebut harus ditaati oleh setiap anggota. Tujuan dari aturan tersebut yaitu agar organisasi tersebut terkendali dan dapat terorganisir. Yang ketiga, organisasi termanajemen untuk mencapai tujuan, maka diperlukan kerjasama tim atau kerjasama seluruh anggota organisasi tersebut. Yang terakhir, organisasi harus terkoordinasi dalam tugas, di mana pemimpin yang baik sebelum memberikan perintah akan mengajarkan anggotanya terlebih dahulu.